Di dunia yang digerakkan oleh teknologi, ada satu nama yang tak hanya menjadi legenda, tapi juga simbol perubahan. Namanya adalah bukan seorang insinyur, bukan seorang programmer jenius, bahkan bukan mahasiswa yang lulusan universitas ternama. Tapi ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berbahaya dan berpengaruh, yaitu adalah visi yang tak tergoyahkan dan keyakinan untuk menantang yang mustahil. Lahir dari seorang ibu muda yang menyerahkan untuk diadopsi, tumbuh dalam keluarga sederhana lalu menciptakan perusahaan teknologi terbesar di dunia. Semua bermula dari sebuah garasi kecil di Los Altos, California. Tapi kisah ini bukan cuma tentang kesuksesan. Ini adalah cerita tentang rasa lapar yang tak pernah kenyang, kegagalan yang menyakitkan, kebangkitan yang luar biasa, dan warisan yang akan terus hidup bahkan setelah ia tiada. Steve Jobs tak hanya menciptakan produk, ia menciptakan dunia baru. Dan inilah kisah tentang bagaimana seorang anak angkat, drop out kuliah, dan sosok yang sering disalahpahami, mengubah segalanya. Di sebuah rumah sakit di San Francisco pada 24 Februari 1955, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak mengguncang dunia teknologi. Namun, hari itu bukan tentang selebrasi atau harapan orang tua. Steve bukan dilahirkan dari keluarga konglomerat atau dibesarkan dalam rumah mewah. Justru ia lahir dari pasangan muda yang belum menikah. Mereka bernama John Skeibel dan Abdul Fattah Jandali, dan ibu angkatnya adalah akuntan. Keduanya bukan akademisi, bukan ilmuwan apalagi pengusaha teknologi. Tapi dari mereka, Steve kecil mengenal nilai-nilai penting tentang kerja keras, presisi, dan ketekunan. Paul Jobs sering membawa Steve ke garasi rumah untuk membongkar peralatan elektronik. Disitulah benih cinta Steve terhadap mesin, logika, dan kreativitas mulai tumbuh. Tapi ada satu hal yang sejak kecil selalu ada dalam dirinya, yaitu adalah rasa ingin tahu. Di sekolah, Steve bukan murid teladan, ia bukan juga juara kelas, melainkan ia adalah tipe anak yang akan mempertanyakan segala hal. Ia sering dianggap pembangkang, tidak disiplin, dan kadang membuat gurunya frustasi. Dan sudah sewajarnya jika seorang jenius pasti selalu ingin bertanya dan mempertanyakan hal-hal yang ada di benaknya. Tapi di balik itu semua, Steve punya semacam radar yang tajam. Ia bisa membedakan mana yang penting dan mana yang tidak penting untuk ditanyakan. Di usianya ke-13 tahun, ia bertemu seorang teman yang kelak akan menjadi bagian penting dalam hidupnya, yaitu adalah Steve Wozniak. Keduanya memiliki minat yang sama dalam dunia elektronik dan komputer. Mereka bermain-main dengan rangkaian sirkuit, menciptakan alat-alat aneh, dan terkadang menjahili sistem telepon yang untuk memuaskan rasa penasaran mereka. Pada masa SMA, Steve juga mulai tertarik dengan filosofi timur, seperti Hinduisme, Buddhisme, dan Taoisme. Bahkan ia gemar melakukan meditasi dan spiritualitas. Ia sempat pergi ke India untuk mencari pencerahan. Ini menunjukkan satu sisi lain dari Steve. Ia bukan hanya seorang teknologi, tapi ia juga dikenal sebagai seorang pencari makna kehidupan. Pada tahun 1976, dari sebuah garasi sederhana di Los Altos, California, Apple terlahir. Steve Jobs dan Steve Wozniak membuat Apple pertama.
Komputer rakitannya yang sederhana namun revolusioner. Jobs bukanlah sang teknisi utama, melainkan Wozniak itu sendiri adalah teknisi utamanya. Tapi Jobs lah yang memiliki visi, yang melihat bahwa komputer tidak harus hanya untuk insinyur atau perusahaan besar, tapi bisa jadi alat personal untuk setiap orang. Dengan modal kepercayaan diri dan kemampuan komunikasinya dalam mempengaruhi orang lain, Jobs berhasil meyakinkan investor, mengemaskan Apple pertama, dan meluncurkan Apple kedua. Produknya langsung meledak di pasar. Dalam usia 25 tahun, Jobs bahkan sudah menjadi jutawan. Namun, kesuksesan awal itu tak membuatnya berpuas diri. Ia selalu punya visi yang baru dan rasa lapar. Lapar akan inovasi, akan kesempurnaan. Dan kadang lapar itu juga membuatnya sosok yang sulit diatur, keras kepala, dan menuntut kesempurnaan secara ekstrim pada timnya sendiri. Pada tahun 1984, Apple merilis Macintosh, komputer dengan antarmuka grafis pertama yang terinspirasi dari riset X-Rock Park, sebuah iklan legendaris pada 1984 disutradarai oleh Ridley Scott dan hanya tayang sekali, namun langsung membuat dunia menoleh. Apple bukan lagi anak perusahaan kecil yang menjadi revolusi. Tapi di balik itu semua, di balik layar, terjadi sebuah konflik. Jobs bentrok dengan salah seorang CEO yang ia pilih sendiri. Orang itu bernama John Sculley. Tegangan ini berakhir tragis. Steve Jobs dikeluarkan dari perusahaan yang ia dirikan sendiri pada tahun 1985. Dan pada akhirnya, Steve dikeluarkan dari Apple. Itu adalah pukulan telak. Dan Steve berkata, dalam sebuah kekosongan dan kesendirian, Steve dibuat merenungkan kembali dirinya. Namun dalam kekosongan itu, ia menemukan kembali siapa dirinya sebenarnya. Bukan Steve Jobs namanya jika ia tidak lahir lagi dan tidak berhenti. Ia mendirikan perusahaan komputer baru bernama NeXT. Produk-produk NeXT sangat canggih, bahkan terlalu canggih dan terlalu mahal untuk zamannya. NeXT gagal secara komersial, tapi secara teknologi, ia menanam fondasi penting. Salah satunya sistem operasi NeXTSTEP, yang kelak akan menjadi cikal bakal dari Mac OS dan iOS. Tak hanya itu, di tengah-tengah era itu, ia membeli sebuah divisi animasi kecil dari Lucasfilm. Divisi itu ia beri nama Pixar. Dengan kerja keras, keberanian mengambil resiko, dan kecintaan terhadap seni, Jobs bersama Pixar merilis Toy Story, film animasi 3D pertama di dunia. Dan dari sana, Pixar berubah menjadi studio animasi terhebat sepanjang masa. Jobs pun jadi miliarder, bukan dari komputer, tapi dari animasi. Tahun 1996, Apple berada di ambang kehancuran. Perusahaan yang pernah Jobs dirikan itu kini kehilangan arah, kehabisan inovasi, dan nyaris bangkrut. Dalam langkah yang mengejutkan, Apple membeli NeXT, perusahaan Jobs sendiri. Tapi lebih dari itu, Apple juga memanggil kembali anak yang hilang. Steve Jobs kembali ke Apple bukan hanya sebagai teknologi, tapi sebagai penyelamat. Dengan cepat, ia melakukan pembersihan. Produk-produk yang membingungkan disederhanakan. Ia mulai membentuk lagi ulang budaya Apple, lebih ramping, lebih fokus, dan lebih berani. Dan pada tahun 1998, muncullah iMac, komputer yang berwarna-warni, transparan, dan ikonik. Dunia tersentak Apple kembali. Tapi Jobs belum selesai di sana.
Di era 2000-an, ia meluncurkan satu demi satu produk yang mengubah sejarah. Pada tahun 2001, iPod, 1000 lagu di kantongmu, sebuah alat kecil yang mengubah cara kita mendengarkan musik. Dan di tahun 2003, iTunes Store mengubah industri musik digital. Orang tak lagi beli CD, tapi membeli lagu digital secara legal. Dan pada tahun 2007, iPhone bukan sekedar telepon, tapi komputer di saku. Sebuah benda yang mengubah seluruh dunia dalam satu genggaman. Dan di tahun 2010, iPad, komputer berbentuk tablet yang memperluas cara kita bekerja, belajar, dan bahkan bermain. Dalam waktu kurang satu dekade, Apple berubah menjadi perusahaan yang nyaris bangkrut menjadi perusahaan teknologi paling bernilai di dunia. Semua itu dipimpin oleh seorang pria yang pernah dipecat dari tempat yang ia lahirkan. Jobs bukan hanya membuat produk, ia membentuk budaya. Ia membentuk cara berpikir kita tentang desain, teknologi, dan bahkan tentang kehidupan. Namun di balik gemilangnya inovasi, waktu diam-diam mengambil alih. Pada tahun 2003, Jobs didiagnosa kanker pankreas. Jenis langka yang sulit untuk diobati. Awalnya ia menolak untuk operasi dan memilih pengobatan alternatif, sebuah keputusan yang kemudian ia sesali. Tahun-tahun selanjutnya, ia berjuang sambil bekerja. Ia muncul di panggung dengan tubuh yang kurus dan rapuh, namun matanya tetap menyala. Ia memperkenalkan iPhone 4, iPad, bahkan iCloud dengan suara yang lemah, namun visinya tetap tajam. Dan pada akhirnya, pada 5 Oktober 2011, Jobs meninggal dunia di usianya yang ke-56. Namun ia tak pernah benar-benar pergi. Steve Jobs adalah lebih dari sekedar pendiri Apple. Ia adalah simbol dari kegigihan, dari berani bermimpi besar, dari mengambil resiko yang tak masuk akal. Ia percaya bahwa teknologi bukan tentang mesin, tapi tentang manusia. Bahwa desain bukan soal tampilan, tapi soal pengalaman. Dan bahwa satu orang bisa mengubah dunia, asal ia cukup gila untuk percaya bahwa itu mungkin. Ia mengajarkan kita bahwa kegagalan bukan akhir, tapi awal. Bahwa dipecat dari tempat impianmu bisa jadi jalan menuju pencapaian terbesarmu. Dan bahwa stay hungry, stay foolish bukan hanya kutipan, tapi cara hidup. Steve Jobs meninggalkan kita dengan iPhone, iPad, MacBook. Tapi lebih dari itu, ia meninggalkan semangat untuk berinovasi, untuk melawan arus, dan untuk tidak pernah menyerah pada impian. Dan pada akhirnya, api semangat dari Steve Jobs menghidupkan api semangat di setiap para jiwa generasi. Dan itu dialah seorang sosok karismatik yang memiliki pandangan visioner. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe agar kalian tidak tertinggal video terbaru. Serta jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian agar memperoleh manfaat yang sama. Akhir kata, terima kasih.